Monica Chua, Anda menyaksikan Insurance Week CNBC Indonesia TV dan saat ini sudah bersama dengan saya, CEO dari PT BRI Asuransi, Bapak Fangkar Umran, untuk membahas tren asuransi di tengah pandemi virus corona. Langsung saja kita sapa, yuk. Halo Pak Fangkar, apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Kabar baik ya, selamat siang. Nih kayaknya tetap fit ya Pak ya, tetap rajin olahraga ya. Lagi sesuatu begini kita harus banyak olahraga outdoor gitu ya. Kena matahari supaya katanya vitamin D-nya terus bekerja aktif ya. Imun kita juga jadi makin kuat ya Pak ya. Betul ya. Nah mungkin kalau tentang hobi olahraga Bapak nih bisa dijelaskan nih Pak, apakah mungkin ada mempengaruhi begitu mungkin gaya kepemimpinan Bapak di BRI Asuransi? Jadi gini, kalau kita bicara tentang hobi, sebenarnya bukan hanya olahraga ya. Olahraga, seni, apapun hobi itu mestinya berkaitan dengan produktivitas di kantor. Kenapa? Karena hobi itu kan senang. Senang artinya hilang stres. Hilang stres artinya produktivitas tinggi. Daripada kita monoton di kantor, maka bisa jadi lebih suntuk sehingga berpikirnya pun menjadi tidak cair gitu ya. Kemudian olahraga sendiri bagi saya adalah kultur kerja. Di sini mengandung kedisiplinan, kemudian mengandung semangat, tidak mudah menyerah, kemudian juga ada kerja sama tim, semangat untuk berprestasi, berkompetisi, situ adanya. Kemudian, di masa pandemi seperti ini, saya pikir olahraga outdoor itu sangat efektif ya. Lihatlah, panas-panas segitiga, matahari kan, kemudian outdoor sendiri kan dianjurkan bagaimana kita menjaga jarak, olahraga di sini jaga jarak, minimal 2 meter, tidak ada kontak, body kontak, dan sebagainya. Sehingga pandemi sendiri dengan olahraga tidaklah berarti suatu hal yang tenangan, tapi olahraga bisa jalan walaupun masa pandemi, seperti itu. Sehingga menurut saya, kalau kita olahraga efektif, menjalankan hobi efektif, maka ke kantor pun menjadi lebih efektif. Sehingga pemimpinan itu kan di sini mengandung banyak hal kita pelajari, termasuk networking dan sebagainya. Sehingga produktivitas kantor itu bisa lebih bagus. Oke, berarti kayaknya karyawan-karyawan BRI Asuransi harus selalu aktif nih Pak ya. Betul. Kalau dari bosnya aja, CEO-nya aja, dia udah sangat aktif Memang sekali. kita membentuk banyak sekali komunitas ya. Ada komunitas sepeda, ada komunitas pemancingan, komunitas golf seperti ini. Tapi ya kita hindarilah olahraga yang body contact seperti futsal, seperti hal-hal seperti itulah yang body contact seperti itu kita hindari. Tapi kita anjurkan, termasuk mereka yang mau menjalankan hobi misalnya musik, tetap kita jalankan. Tapi tentu dengan protokol kesehatan yang baik, seperti itu. Oke, berarti lengkap banget ya, course-course-nya Lengkap. udah disediain ya gitu ya Pak ya, sama BRI Asuransi. Nah Pak, berbicara terkait dengan asuransi, kita kan ketahui sekarang sudah terjadi begitu ya, lonjakan-lonjakan kasus begitu. Nah kalau untuk BRI sendiri, BRI Asuransi sendiri untuk menghadapi dan juga mungkin untuk strategi-strategi dalam menghadapi hal ini seperti apa nih Pak Fangkar? Menghadapi situasi seperti ini. Jadi situasi seperti ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang tak terduga ya. Semua orang mengalami hal yang sama, di mana kita tidak bisa hindari pandemi, artinya pandemi menunjukkan bahwa bisnis itu lemah. Maka dari sisi seperti ini, kita harus yakin bahwa kita bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita pastikan bahwa semua pekerja memiliki visi yang sama. Kan kita memberi semangat kan, memiliki visi yang sama, sejalan dengan organisasi. Yang kedua adalah, ketika dia memiliki visi yang sama, maka tentu memudahkan kita untuk mendorong semangat. Tapi yang paling penting adalah ketika mereka punya semangat, punya visi yang sama, terus kita harus menyediakan fasilitas yang memadai. Sebutlah misalnya fasilitas ruangan yang nyaman, yang kondusif, kemudian treatment yang sama untuk semua pekerja, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk melakukan hal yang sama, untuk berprestasi, diberikan counter prestasi, dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira strategi kita, bagaimana yang pertama kita dorong semangat anak-anak kita di dalam, supaya bisa bersemangat menghadapi perubahan ini. Oke, wah semangat sekali ya. Nah Pak, kalau kita berbicara terkait dengan asuransi, bisnis asuransi gitu ya Pak ya, kita ketahui kan memang pastinya orang-orang jadi lebih cautious gitu ya, mungkin lebih waspada, lebih hati-hati nih Pak. Dan kalau kita lihat datanya juga tuh memang kalau kita lihat bisnis asuransi begitu ya di kuartal 1 dan kuartal kedua tahun 2021 ini memang terjadi peningkatan begitu ya Pak ya. Kalau untuk BRI Asuransi sendiri seperti apa nih tren bisnisnya saat ini? Ya kita bicara secara umum ya. Secara umum kita lihat bahwa memang sekarang ini kondisi ekonomi kita dibanding tahun lalu jauh lebih bagus lah. Tahun lalu kan pernah kontraksi, kita punya
ekonomi sampai 5,7%. Sekarang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah situasi sendiri. Kalau kita lihat situasi dulu pandemi dengan sekarang agak beda. Dulu itu pandemi sama sekali orang tidak berani keluar. Yang pertama, yang kedua, waktu itu juga rasanya obatnya belum jelas. Yang ketiga, belum ada vaksin. Yang sekarang kan pasien pengalaman tidak terlalu cemas, seperti itu, sehingga itu memudahkan. Berikut adalah bahwa banyak kebijakan sendiri yang mendorong untuk peningkatan pertumbuhan asuransi ataupun bisnis lainnya. Sebutlah misalnya kebijakan tentang PPNBM, penurunan PPNBM. Sebutlah misalnya kalau ambil kredit ada loan to value-nya jadi rendah, bisa sampai 0%, seperti itu. Sehingga saya yakin bahwa dengan situasi seperti ini, kuartal 1 juga membuktikan bahwa dibanding tahun lalu, sekarang sudah tumbuh. Tahun 2020 Desember itu minus, asuransi tumbuh. Minusnya 4%. Sekarang kuartal 1 sudah tumbuh 4% malah. Jadi sudah bagus dan kita harus optimis bahwa situasi ini akan semakin baik. Oke, udah back to normal dan juga kayaknya untuk outlook ke depannya ini juga bakal lebih bagus lagi begitu ya Pak Manggar ya? Harus optimis. Harus optimis Pasti ya, lebih nah saya bagus. suka itu. Iya. Banyak Oke. negara kan melakukan hal yang mulai membebaskan dan sebagainya. Itu artinya optimisme ada kan. Karena pandemi ini sebenarnya tidak akan habis. Oleh karena itu kita harus melakukan sikap kita apa terhadap pandemi ini. Kita harus bersikap, bertindak di tengah-tengah pandemi. Oke, Bahwa ada yang kena masalah, sakit, itu menjadi hal yang biasa nantinya. Tapi tetap protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Karena kalau tidak, maka kita tetap diam juga, bisnis nggak bisa bertumbuh. Benar sekali, Gitu. harus lebih ini ya Pak ya, maksudnya harus tetap berjuang dan juga harus tetap melakukan the best begitu ya Pak, walaupun di tengah pandemi ini. Betul. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan BRI di hari ulang tahun ke-32 BRI Asuransi kan mengangkat tema BRI InsurTech begitu ya Pak. Ini Ya. sepertinya ada hubungannya dengan teknologi-teknologi juga dan juga Ya. digitalisasi nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak terkait dengan BRI InsurTech ini? BRI-InsurTech adalah tema kita 2021 ketika kita ulang tahun ke-32 ya, betul itu. Tapi sungguhnya kita membangun platform itu udah lama. Itu tahun 2020 ketika masa pandemi semua diem di rumah, aktivitas kantor sedikit. Disitulah saatnya kita membangun suatu platform. Banyak platform kita bangun, termasuk aplikasi Brins Mobile namanya. Sekarang bisa beli asuransi menggunakan aplikasi directly, tidak perlu lewat petugas-petugas, dan itu otomatis polisnya bisa terbit, otomatis kalau ada klaim juga bisa melalui aplikasi itu. Kemudian yang berikut adalah bahwa digital ini adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Bahwa sekarang ini tidak digital, maka kita ketinggalan. Lihatlah misalnya behavior kan sudah berubah. Behavior berubah ketika ada pandemi gini, semua orang mau online. Tapi apakah itu berarti bahwa asuransi kemudian mendapatkan porsi dibeli atau orang proteksi asetnya dengan asuransi dengan online? Tidak otomatis. Maka asuransi harus melakukan banyak hal, bagaimana meliterasi orang, bagaimana mengedukasi orang bahwa asuransi itu penting terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi kita mencatat bahwa untuk tahun 2021 BRI-InsurTech itu kita ingin masuk dalam platform digital kerjasama banyak pihak ya. Tetapi tidak berarti bahwa meninggalkan konvensional. Kita tetap masuk dalam yang namanya hybrid business model. Ada yang digital, sebagian juga masuk tetap di konvensional. Karena banyak orang juga yang secara aset banyak, secara uang banyak, tapi tidak mau digital. Dia maunya kontak langsung dengan petugas, apalagi korporasi ya. Nah, milenial adalah target market yang sangat potensial untuk kita jadikan pasar masa depan. Maka dari sekarang kita literasi, edukasi dengan digital. Walaupun digitalisasi itu sebenarnya tidaklah berarti otomatis hasilnya kita bisa lihat hari ini atau besok. Dia butuh proses yang lebih panjang. Seperti itu. Oke, berarti sekarang mau beli asuransi ini nggak usah repot-repot sebenarnya Pak ya, bisa langsung lewat aplikasi, lalu kemudian klaimnya juga udah bisa lewat aplikasi Semua semuanya bisa. ya. Kita punya Brins, namanya Brins Mobile. Klik, jadi asuransi ada di tangan, polis terbit, bayar di tempat, polis terbit, kemudian ketika ada masalah, diklaim lewat digital. Dan itu terkoneksi secara digital di dalam proses bisnis internal kita. Seperti itu. Oke, berarti ekosistemnya ini juga sudah sangat lengkap ya Pak ya kalau kita berbicara terkait dengan digitalisasi ini. Nah, mungkin kalau untuk kedepannya Pak, ini kan sudah masuk ke dunia digitalisasi begitu ya. Mungkin untuk menarik lagi mungkin target-target market tertentu nih untuk BRI Insurance seperti apa nih target-target dan juga mungkin strategi ke depannya? Digitalisasi itu suatu
keniscayaan, wajib. Tetapi digital itu tidak bisa dijalankan secara sendirian. Maka kita harus berkolaborasi. Banyak pelaku asuransi yang sudah masuk di dunia digital. Sebutlah misalnya ada marketplace asuransi, ada agregator asuransi, ada broker asuransi, ada marketing affiliate juga terkait asuransi. Maka kita kolaborasi di situ. Kita sama-sama mengedukasi, sama-sama menyebarluaskan informasi tentang pentingnya asuransi. Karena banyak di negeri kita ini, asuransi itu menjadi nomor sekian. Saya kira wajar itu. Kenapa? Karena belum literate kita. Padahal asuransi itu sangat murah sebenarnya. Asuransi umum ya. Sebutlah misalnya kita asuransi rumah nilai 1 miliar, ya. Kita di cover 1 miliar hanya dengan bayar premi 1 juta setahun sekaligus. Dan lebih menarik lagi, kenapa? Karena kita di Brins ini punya program juga yang namanya kustomisasi premi. Kalian mau bayar preminya 12 bulan, silakan. Hanya 6 bulan, silakan. Sebulan pun silakan juga. Artinya kan menjadi lebih murah sekali premi itu. So, jadi untuk masuk digital tidak bisa secepat kilat, tetapi butuh kolaborasi yang lebih luas dengan apa saja dan media apa saja. Oke, baik. Nah, kalau untuk animo masyarakat sendiri ini kan sebenarnya sudah dibuat sangat gampang sekali ya Pak ya. Udah maksudnya nggak usah ke kantor asuransi untuk beli asuransi, udah bisa lewat mobile gitu, klaimnya juga udah lewat mobile gitu. Nah, kalau untuk animo masyarakat sendiri mungkin melihat adanya digitalisasi dalam dunia asuransi ini seperti apa nih Pak Pankar? Bicara tentang animo, itu animo adalah sebenarnya trust ya. Orang punya animo kuat untuk beli asuransi kalau trust-nya itu ada. Maka asuransi harus membangun trust lebih dulu. Untuk membangun trust adalah mereka harus diyakinkan bahwa berasuransi dengan baik, ada proteksi, dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian janji-janji harus dipenuhi. Karena banyak sekali di masyarakat kita yang kita mispersepsi bahwa asuransi itu sulit. Sesungguhnya tidak. Kalau memang ada asuransi, diasuransikan kemudian ada risiko, otomatis diganti sepanjang memenuhi dalam kriteria atau pasal-pasal itu. Nah, bicara tentang animo, sekarang ini kan ada sesuatu yang berubah signifikan ya. Kalau millennials memang mereka sudah digital native, pasti animonya pasti adalah digital. Kemudian ada behavior, ketika sekarang belanja-belanja online, klik-klik saja kan. Apakah berarti dengan adanya digitalisasi, behavior berubah, maka kemudian automatically juga asuransi akan dibeli? Tidak, seperti yang saya bilang tadi. Maka asuransi harus melakukan upaya-upaya menyebarluaskan informasi bahwa asuransi itu baik adanya. Jadi animo sudah ada tumbuh, behavior sudah bagus. Tinggal asuransi itu mengambil kesempatan ini supaya masyarakat yang tadinya tidak paham, tadinya salah paham, tadinya mungkin tidak suka menjadi lebih senang karena diproteksi. Bayangin kalau terbakar rumah 1 miliar, hanya dengan 1 juta modalnya rumahnya diganti 1 miliar. Dan 1 juta itu pun dalam setahun ya Pak ya? Seandainya kita tidak asuransikan ada masalah kebakaran, kita harus cari uang 1 miliar, belum tentu punya seketika kan? Saya kira begitu. Benar sekali, berarti proteksinya ini sangat penting sekali Sangat begitu penting ya Pak Pankar. sekali. Ini menarik sekali Pak Pankar, nanti kita masih akan bahas lagi terkait dengan hal ini, mungkin untuk juga promo-promo khusus bagi para pemirsa nanti mungkin kalau ada begitu ya Pak Pankar. Tapi kita harus break terlebih Mbak dahulu. Moni kan nampaknya udah berkeringat, sudah mulai imun-imun ini. Baiklah, dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.